Matius 17 ayat 14-21. Yesus menyembuhkan seorang anak muda yang sakit ayan. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seseorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, "Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya." Lalu kata Yesus, "Hai kamu orang-orang yang tidak percaya dan yang sesat, sampai kapan aku harus tinggal di antara kamu? Sampai kapan aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu dari dia dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kemudian murid-murid Yesus datang dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya. Sebab sesungguhnya aku berkata kepadamu, sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, 'Pindah dari tempat ini ke sana,' maka gunung ini akan pindah dan tidak akan ada yang mustahil bagimu. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa." Amin. Oke. Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi Tuhan, Persekutuan Doa Keluarga Warlot Ministry yang menyelenggarakan ibadah perjamuan kudus saat ini melakukan pelayanan-pelayanan kepada sesama, juga melayani Tuhan. Tetapi yang menjadi spesialis dari pelayanan kami yaitu pelayanan supernatural, ya, mengusir setan, mendoakan orang-orang yang terkena serangan santet, guna-guna, dan lain sebagainya. Yang berhubungan dengan okultisme, itulah pelayanan kami, Persekutuan Doa Keluarga Warlot Ministry. Dari pembacaan kita tadi, kita lihat bahwa pada satu saat Tuhan Yesus dengan ketiga orang muridnya, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes, mereka naik ke satu gunung yang tinggi dan 9 murid lainnya tetap di bawah gunung, ya, bersama-sama dengan orang banyak. Dan ketika Tuhan Yesus dipermuliakan di atas gunung, di mana Tuhan Yesus didampingi oleh Nabi Elia dan Nabi Musa, setelah itu Tuhan Yesus dengan ketiga muridnya itu kembali ke 9 murid, dan di situ orang banyak sudah menunggu. Dan orang banyak melapor sama Tuhan Yesus bahwa ada seorang bapak melapor begini, "Kami sudah membawa anak-anak kami yang suka kerasukan, ya, kerasukan setan, sehingga dia dibanting masuk di air, di api, dan dia juga ada sakit ayan. Tetapi murid-muridmu tidak bisa menyembuhkan." Itu keluhan si bapak. Dan Tuhan Yesus berkata kepada orang banyak itu bahwa, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya, ya, sampai kapan lagi saya harus tinggal bersama-sama dengan kamu, ya? Kalau kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, apa yang kamu katakan itu akan terjadi, ya. Kalau kamu katakan kepada gunung, pindah ke lautan, gunung itu pindah. Jadi tidak ada yang mustahil kalau memiliki biji iman sebesar biji sesawi." Apa arti dari firman Tuhan hari ini, ya? Mari kita ambil pelajarannya. Pertama, ketika menghadapi serangan roh-roh jahat seperti kerasukan setan. Nah, ini adalah pelayanan warlot, ya, jadi kami sudah biasa melakukan pelayanan ini. Kami ingat waktu di Gorontalo ada seorang ibu, namanya Ibu Yanti, ya, kakaknya tukang kebun kami, Pak Batin. Dia suka dirasuk setan dan dia suka hilang ingatan.
Jadi bahasa dunianya sakit jiwa ya. Jadi sakit jiwa juga adalah akibat dari roh-roh jahat ya merasuk ibu ini. Dan kami datang mendoakan, puji Tuhan, setannya pergi, Ibu Yanti normal lagi. Dan masih banyak lagi yang kalau mau diceritakan waktunya akan makan banyak durasi ya. Jadi pada intinya sebenarnya orang-orang percaya sanggup mengusir setan-setan dalam tingkatan apapun. Karena setan-setan itu juga ada tingkatannya ya. Ada pemimpinnya, ada komandan-komandannya, ada anak-anak buahnya ya. Jadi dari pengalaman kami, kita harus selalu dekat dengan Tuhan. Harus rajin berdoa, rajin baca firman, rajin praise and worship, dan terutama kita rajin bersekutu seperti yang kami lakukan di Gorontalo waktu itu. Kami rajin beribadah, hampir tiap minggu kami beribadah. Selain beribadah di gereja, di persekutuan-persekutuan di gereja, keluarga Warlot juga rajin beribadah. Sehingga kami dibekali oleh Tuhan untuk sanggup mengusir roh-roh jahat. Kalau kita lihat di pembacaan tadi, kenapa murid-murid Tuhan gagal mengusir setan yang merasuk anak muda yang sakit ayan ini? Karena Tuhan katakan, kamu kalau memiliki iman sebesar biji sesawi saja, gunung pun kamu bisa pindah. Apa artinya itu? Artinya hal-hal yang mustahil bisa kita lakukan, kita perintahkan, asal punya iman kepada Tuhan Yesus ya. Jadi ini pelajaran buat kita semua dalam menghadapi masalah apa saja, terutama dalam mengusir setan-setan roh-roh jahat. Kita harus punya iman kepada Tuhan Yesus. Bagaimana supaya bisa memiliki iman biar sebesar biji sesawi saja? Yaitu kita harus rajin setiap hari berdoa, praise and worship, memuji dan menyembah Tuhan, dan juga rajin baca Alkitab setiap hari. Dan kemudian kalau ada ibadah-ibadah persekutuan di gereja atau seperti ibadah seperti saat ini, mari kita rajin ikuti, sebab pada waktu kita melakukan semuanya ini, kita akan dibekali oleh Tuhan, Roh Kudus, untuk punya hikmat, kuat kuasa untuk menghadapi segala permasalahan, segala tantangan, segala cobaan, termasuk menghadapi roh-roh jahat yang merasuk orang-orang ya. Jadi marilah kita tidak perlu takut pada setan-setan roh-roh jahat, bahkan kita mampu akan mengusirnya asal kita punya hubungan yang baik, yang akrab dengan Tuhan Yesus, Allah Bapa dan Roh Kudus. Jadi kegagalan murid-murid karena mereka tidak memiliki iman sebesar biji sesawi. Itu artinya kalau pepatah Yahudi, yaitu memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan dan tidak mengandalkan diri. Itu yang dimaksud ya, memiliki iman sebesar biji sesawi, yaitu kita sungguh-sungguh hanya mengandalkan Tuhan, tidak mengandalkan diri sendiri. Maka tantangan apapun, setan model apapun, roh jahat model apapun, sanggup kita usir. Semoga firman pada hari ini bisa menjadi berkat, menjadi kekuatan, pedoman bagi kita semua. Terpujilah Tuhan Yesus, Juru Selamat kita. Selamat siang Bapak Ibu, teman-teman, saudara-saudari yang ada di rumah. Kita jumpa lagi pada hari ini. Saya tadi Opa sudah mengatakan firman, menjelaskan, saya menambahkan sedikit. Kalau saya membaca firman hari ini, saya melihat bagaimana Tuhan menyembuhkan penyakit dan mengusir roh jahat. Tapi saya memulainya dengan murid-muridnya ya. Di sini ada banyak baca, saya baca banyak, lihat Alkitab dengan beberapa versi. Di situ saya membaca ada kata murid.
ada kata pengikut, ada kata rasul. Saya coba rangkum semua. Saya merenungkan. Kata pengikut beda dengan murid, beda dengan rasul. Pengikut yang kita baca hari ini itu saya coba nalarnya, saya merenungkan, saya seakan berada saat itu dengan seorang yang datang ingin menyembuhkan anaknya. Tapi melihat perbedaan kata pengikut, murid, dan rasul itu lebih memperluas renungan saya, menjangkau ada kata kemampuan untuk mengusir roh jahat. Di sini saya coba merenungkan ada kata pengikut. Apa beda pengikut dan murid? Pengikut, aku senang, ya. Ada sesuatu yang menarik di situ. Jadi ikuti apa yang dalam hal ini Tuhan Yesus. Tetapi murid, di situ ada pembelajaran. Ya, ada hal-hal saya tidak panjang, pasti Bapak Ibu bisa merenungkan ini dengan nalar yang kita baca dan nalar kita kehidupan kita sehari-hari. Kita tiba di rasul. Murid kita belajar di dalam hal pembacaan ini, Tuhan memilih murid-muridnya untuk diberi pelajaran. Ya. Nah, rasul adalah pelajaran yang sudah tahu mengenai kehidupan, mengenai ajaran Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus mengatakan rasul itu sudah mulai dibawa kepada orang lain. Apa sangkut pautnya dengan hubungannya dengan pengusiran? Bapak Ibu, saya sedikit merenungkan ini karena kami ada di situ. Pengusiran roh jahat, menyembuhkan penyakit. Kalau saya bawa di sekarang ini zaman kita, karena ini berhubungan, tidak ada yang terpisah. Tetapi saat itu Tuhan mengatakan saat itu sedikit berbeda, tetapi benang merahnya tetap ada. Ya, saya sedikit bisa membicarakan ini karena kami melayani. Dalam hal ini Tuhan kategor berapa lama lagi. Tapi kalau melihat praktek kami dalam sekarang ini, kita masukkan di dalam keadaan sekarang. Kalau saya jabarkan keadaan pengusiran roh jahat dalam hal ini, saya memulainya dengan kata punya karunia. Karena itu kalau punya karunia itu sedikit dalam. Tetapi saya membaca firman, saya mengatakan, saya merenungkan, tidak ada sesuatu. Saya tidak bisa mengatakan firman ini menyangkut ini, terus kita manusia harus begini. Tapi dari kegiatan Tuhan selama 3 tahun di bumi, berarti Tuhan ingin kita berdiri sendiri. Firman-Nya kalau kita mengerti, saya mau katakan sekarang, kita bisa usir roh jahat. Yang paling mudah kalau kita sakit, kita bisa mengusir. Karena Tuhan memberi kita pekerjaan rumah. Jadikanlah seluruh bangsa muridku. Waktu menjadikan murid itu, kita harus dulu mengetahui kita sudah dimuridkan Tuhan atau belum. Di situ tantangannya. Nah, kalau murid, kalau penjabaran itu saya bawa ke zaman kita, bisa mengusir roh jahat. Kalau dibawa ke tingkat keadaan kita sekarang, kita ini murid-murid, kita belajar dari guru kita. Kita ada step tingkat kalau murid. Kita ada di step mana, tingkat mana, itu sudah bisa mengusir. Tapi kalau melihat firman Tuhan, semua murid bisa mengusir. Karena Tuhan Roh Kudus sudah tinggal di kita. Kekuatan pribadi Roh Kudus kita harus tahu.
Tetapi kekuatan urapan untuk mengusir roh itu ada tingkat. Jadi saya melihat dari praktek kami, setiap anak-anak Tuhan bisa, tetapi jadi pertanyaan, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan Yesus? Kita meletakkan hubungan kita dengan Tuhan Yesus di hidup kita itu sampai di mana? Itu kunci dari keberhasilan kita mengusir roh jahat. Saya tidak berbicara dulu karunia. Ya. Kalau yang lalu saya bisa katakan karunia bisa didapat dari kita lahir sudah ada. Tetapi karunia bisa juga sudah dewasa bisa mendapat. Karena kenapa? Karena saya ada di situ. Dari kecil saya tidak bisa. Tapi waktu dewasa karunia itu keluar. Tetapi bagaimana bisa keluar kalau saya tidak hidup bersama, tidak memperdalam hubungan saya dengan Tuhan, melihat pribadinya, melihat kehidupannya. Saya belajar di situ. Jadi kemauan belajar saya merenungkan diri saya sendiri. Sampai Tuhan memberikan saya karunia. Jadi dalam hal ini kita dapat dari lahir, tetapi yang paling inti jangan stop kita punya hubungan dengan Tuhan. Jangan kita cari Tuhan kalau kita perlu. Ya. Kita ini warga negara surga. Sebenarnya hidup kita bukan di dunia, tapi Tuhan mengadakan kita di dunia supaya kita menunjukkan pada dunia inilah warna Tuhan kita. Ya, kita sudah Tuhan itu dalam bentuk rohnya sudah tinggal bersama kita. Jadi warna Tuhan harus ada. Jadi kita melengkapi zaman kita ini melengkapi apa yang Tuhan katakan. Sampai berapa lama lagi aku harus ada di antara kamu. Ini tetap ada benang merahnya, tapi yang saya kupas yang zaman sekarang, ya, mengenai roh jahat dan pengusiran penyakit, ya. Sesuatu kita bisa usir roh jahat, menyembuhkan penyakit tergantung hubungan kita dengan Tuhan sampai di mana. Yang menilai kita yang menggalinya, kita mencarinya dan memupuk kita sebagai murid. Tetapi yang menentukan kita adalah guru kita, Tuhan sendiri. Itulah tingkatan-tingkatan kita dalam hal ini untuk mengusir roh jahat. Saya menambahkan apa yang Tuhan katakan, saya menyempurnakan. Saya menyempurnakan bukan maunya saya. Karena pelayanan yang kami bawa setiap hari. Dan pelayanan kami sudah dilengkapi oleh Tuhan Yesus. Jadi saya berani mengatakan firman ini sekarang. Ya, yang Tuhan inginkan sampai di mana? Jadi Tuhan mau. Saya katakan Bapak Ibu, kita tidak bisa mengusir roh jahat kalau tidak tahu bagaimana itu Tuhan. Yang paling simpel, kita tidak meletakkan Tuhan dalam hidup kita. Tidak bisa. Walaupun kita letakkan, tidak digali, tidak diakrabkan dengan kehidupan roh kita. Tidak bisa. Mengusir roh jahat untuk saya, katakan, itu sulit Bapak Ibu. Sebenarnya tidak sulit asal kita punya cara berpikir. Mindset kita. Tuhan itu di mana kita letakkan? Atau kita tidak letakkan, nanti perlu baru tidak bisa. Ya. Karena apa? Waktu kita mengusir roh jahat, itu roh iblis. Nah, peperangan kita itu ada di firman semua. Saya tidak lengkapi, saya mengerti tapi saya tidak melengkap dari ayat berapa. Tapi karena bisa selalu membaca, ya, kita bisa mengusir roh jahat kalau kita dekat dengan Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu di rumah dekat, tapi tingkatan dekatnya itu ada kelasnya. Yang menilai adalah Tuhan, karena Tuhan yang memberikan. Ya. Yang kita usir ini roh lain yang tiap hari
merongrong kehidupan kita. Bapak Ibu, firman hari ini mendorong kita. Kita bisa usir roh jahat. Kita bisa tahu tipe roh jahat. Kita bisa tahu orang ini kenanya roh apa. Roh santet, roh sakit penyakit, roh amarah, roh cemburu, roh pencuri, itu semua ada. Maaf Bapak Ibu, karena kami tahu itu, karena kami dikasih karunia itu. Di mana roh santet, di mana roh daerah teritorial yang memerintah, karena itu ada bentuknya semua. Karena saya katakan ini, karena setiap hari kami menghadapi itu. Jadi kalau kita sudah menghadapi Tuhan, izinkan kami face to face, dalam arti muka dengan muka. Kalau tidak kuat dengan Tuhan, tidak bisa Bapak Ibu. Walaupun saya banyak kesaksian untuk mengatakan, tapi ini terlalu panjang. Ada yang coba seperti kami, ya. Opa dengan oma bisa enak. Jadi mereka ikut, tapi itu di daerah. Saya singkatkan. Begitu mereka lakukan, malah mereka sakit semua. Karena tingkatan pengusiran roh jahat tidak gampang Bapak Ibu. Yang paling dilihat, iblis juga tahu hubungan kita dengan Tuhan itu sampai di mana. Dia berani untuk mental kembali, serang balik, karena dia tahu kemampuan kita sampai di mana. Tapi tidak usah takut Bapak Ibu, tinggal kita siapkan hati kita. Pakai aku Tuhan. Kalau memang kita dipakai untuk bidang itu. Karena hari ini penjelasannya mengenai pengusiran roh jahat, roh penyakit. Saya ulangi, harus punya hubungan dengan Tuhan. Nanti Tuhan yang memberikan. Kalau mau dijabarkan Bapak Ibu, iblis itu lengkap dan sangat teratur dan sangat licik. Gak bisa, ya. Kenapa saya katakan begini? Karena kami tiap hari melayani dunia itu. Sampai Tuhan kasih strategi dunia roh itu ada di kami. Tetapi semua karunia ini bisa hilang kalau kita pakai hanya untuk kepentingan kita, hanya untuk kita dihormati, hanya untuk mengatakan aku bisa, sampai akhirnya Tuhan yang memberikan kita lupa. Jadi roh itu roh jahat. Jadi kita harus menyiapkan hati kita. Kita letakkan Tuhan itu di depan, bukan di belakang. Atau sejajar, bisa tahu kita sejajar, bisa, iya kan? Tapi kalau saya, karena setiap hari saya mau Tuhan di depan. Tuhan yang bawa kita tarik ke depan, bukan kita yang tarik dia. Tuhan yang tarik. Nah itu spesifiknya Bapak Ibu saya tidak panjang karena itu kalau kita jabarkan itu bisa panjang. Tapi saya mau katakan mengusir roh jahat harus punya kemampuan yang Tuhan beri, bukan kemampuan yang kita ambil dari ilmu nabisa. Tuhan langsung berbicara. Ya. Nah Bapak Ibu, tadi jawab pertanyaan di berita ayat di bawah, kalau kamu punya iman sebiji sesawi pun, bahkan gunung bisa kamu pindahkan. Sekarang pertanyaan, saya berpikir sebagai manusia biasa, iman saya juga waktu itu bagaimana ya? Saya paksa taruh Tuhan secara manusia. Akhirnya mungkin ya saya katakan bukan mungkin Tuhan melihat saya ingin, Tuhan mendidik saya. Saya akhirnya dapat. Kalau menumbuhkan iman itu sebenarnya tidak usah dipaksa. Iman bertumbuh kalau kita dengan hubungan dengan Tuhan. Dia bertumbuh pesat kalau kita hubungan dengan Tuhan. Saya ulang di situ. Iman tidak bertumbuh kalau kita dengan Tuhan cuma Senin Kamis. Tidak bisa Bapak Ibu. Tidak bisa. Kita hubungan dengan Tuhan, itulah selalu Tuhan katakan ada tingkat. Ada pengikut, ada murid, ada rasul. Itu saja Tuhan sudah dalam pelayanannya sudah ada beda.
Kita kan anak-anak Tuhan yang belajar. Kalau kita belajar, kita dapat. Tuhan memberikan semua ini banyak, begitu banyak anak-anak Tuhan yang ahli. Kita tinggal belajar. Karena ada anak Tuhan yang sudah lepaskan sudah menulis. Jadi anak-anak Tuhan sekarang itu sangat mudah. Tetapi karena mudahnya, banyak anak Tuhan tidak mau belajar. Nanti sudah begini-begini, aduh panggil dong, tolong dong. Sebenarnya Bapak Ibu, kita pribadi bisa, tapi kita juga tidak bisa batasi. Karena Tuhan yang menilai kita. Jadi kita kembali pada dasar, jangan jauhkan persekutuan dengan Tuhan. Di dalam persekutuan dengan Tuhan, begitu banyak anak Tuhan di dalam. Punya karunia yang berbeda. Punya kekurangan, kelebihan juga. Tapi di situ juga bertumbuh, saling bertumbuh. Jadi selalu saya sering tiap membawakan firman, saya selalu ingatkan, jangan jauhkan persekutuan. Tidak bisa Bapak Ibu. Karena di dalam persekutuan anak Tuhan, yang paling kecil adalah keluarga. Di situ iman kita bertumbuh. Setiap hari dalam rumah tangga anak-anak Tuhan, yang dibicarakan dasarnya adalah firman. Ya, kita praktekkan firman, saling menghormati, saling mengalah dengan yang lain, saling mengampuni satu dengan yang lain. Itu prakteknya firman di dalam kehidupan keluarga. Apalagi kalau kita sudah bersekutu dengan keluarga besar, bersekutu di dalam satu persekutuan kerja, tapi anak-anak Tuhan, gereja. Mari kita renungkan Bapak Ibu. Kita tidak bisa tumbuh sendiri. Walaupun kita dengan Tuhan, tidak bisa. Tuhan akan menyuruh kita tetap bergabung dengan keluarga, saudara-saudara di semua iman. Di situ kita bertumbuh, di situ kita dapat iman kita. Kita tiap hari baca firman, disitulah kita tahu Tuhan. Bahkan kita lebih tahu Tuhan, ya saya ini pengalaman aja. Makin dekat dengan Tuhan kalau kita masuk di satu ranah yang sangat menekan hidup kita. Itulah ada pepatah yang katakan, kalau kita mau pintar, masuk di dalam yang keadaan tidak pintar. Masuk di hal yang rumit. Karena di situ anak-anak Tuhan diizinkan. Di situ baru kita bertumbuh. Karena ada dasarnya Tuhan. Lain kalau dunia di luar Tuhan. Saya tidak kupas itu. Bapak Ibu bisa merenungkan itu. Tapi saya kupas dengan Tuhan. Dengan Tuhan itu hebat sekali Bapak Ibu. Semua apa yang kita tidak harapkan Tuhan berikan. Kok aku bisa ya? Karena kita hidup setiap hari dengan Dia. Naik turunnya kita punya kehidupan, rumah tangga, kelompok. Di situ Tuhan ada. Kadang-kadang kita putus asa, orang lain yang datang, keluarga yang datang. Itulah iman kita bertumbuh. Iman kita tidak bisa bertumbuh sekali lagi kalau kita sendiri. Iman kita bertumbuh kalau kita bekerja, kita berusaha, ya, dalam keadaan apa, sakit, senang, selalu ada Tuhan. Jadi mari Bapak Ibu, kita belajar, ajar diri kita, keluarga kita selalu dengan Tuhan. Selalu ada kata izin Tuhan. Mau makan pun, Tuhan aku mau makan ya. Tuhan mari, terima kasih, buka mata, terima kasih Tuhan. Aku masih buka mata. Itu step-step itu Tuhan lihat Bapak Ibu. Kalau mau bicara pribadi Tuhan, saya bisa terangkan. Karena saya alami, tapi panjang. Tapi singkatnya saya katakan. Iman bertumbuh di saat kita bertumbuh dengan makin kita bertumbuh dengan Tuhan. Di situ iman ada. Kenapa saya katakan begini? Karena saya begitu Bapak Ibu. Tetapi manusia kita memang tidak bisa hilang. Tapi kalau dia datang, karena kita punya dengan Roh Kudus. Tapi kalau daging kita datang, kita punya kepekaan. Karena kita sadar Roh Kudus dengan kita. Roh Kudus yang mengingatkan. Dagingmu yang kuat. Langsung saya bilang, atau yang bersangkutan bilang, kamu ke belakang, bukan tempatnya kamu. Karena kita punya cara pikir dengan Tuhan. Tuhan itu hebat sekali Bapak Ibu. Belajarlah. Saya juga bukan dapat satu kali, karena saya belajar. Iman bertumbuh tetap, tetapi ada satu. Saya katakan, imannya kita sudah tinggi nih. Tetapi kalau daging yang
Itu memang ada didikan Tuhan. Saya berani katakan Bapak Ibu, tetap daging kita itu tidak bisa hilang. Jangan khawatir. Iya Tuhan benar. Tapi begitu kita diperhadapkan satu keadaan yang urgent sekali, ya, kadang-kadang nyawa jadi taruhan, kadang-kadang keluarga jadi taruhan. Kita tidak mampu. Daging itu naik terus. Tapi karena kita hubungan dengan Tuhan, kita berusaha turunkan. Nah, di situ iman. Itu iman di situ. Itulah Tuhan. Tuhan sangat menghargai imanmu sebiji sesawi. Setelah saya ditempa dengan Tuhan, kehidupan pribadi keluarga, di sini saya baru mengerti. Sebiji sesawi saja. Ya. Saya coba praktekkan pribadi keluarga, luar biasa. Tapi mau katakan daging mau hilang, sulit Bapak Ibu. Justru dengan daging itu makin kita dekat dengan Tuhan. Jadi Tuhan itu tidak boleh kedua, harus satu. Dan Tuhan itu harus ditaruh dalam kehidupan kita, menjadi satu. Bukan dia di samping kiri, kanan, atau muka belakang, tidak. Dia bersatu dengan roh kita. Nah itu, kita akan melihat dunia itu luar biasa. Kalau berbicara begini Bapak Ibu, sangat panjang. Karena kami setiap hari dengan dunia itu. Roh Tuhan dan roh iblis. Nah iman di sini, saya katakan tadi yang di situ, memang betul. Iman sebiji sesawi. Kalau saya kasih contoh panjang sekali Bapak Ibu. Tapi mari yang inti di sini, jangan jauhkan kita dengan Tuhan. Senang, susah, kecewa, marah, tetap Tuhan. Tetap Tuhan selalu minta, sadarkan aku, hanya Kau. Kita minta pun Tuhan berikan. Harus minta Bapak Ibu. Karena dekatnya kita dengan Tuhan, semua hati kita keluar. Jadi Bapak Ibu, kesimpulannya firman hari ini hanya satu. Tuhan menjadi tolok ukur. Kalau Tuhan tidak izinkan, kita sudah datang pun Tuhan yang menentukan. Bagaimana kalau kita jauh? Kita yang menjauhkan diri. Tuhan panggil kita jauh. Berat sekali kok Tuhan. Nah itu biasa kelemahan-kelemahan kita anak Tuhan. Tidak usah bicara yang lain dulu. Karena kami ada di dunia itu. Tiap hari mengusir roh jahat. Tiap hari. Ya. Saya ulang katakan. Roh jahat itu banyak tipe. Tapi puji Tuhan, kami ada. Jadi tahu, dunia roh itu tahu. Sampai di mana dia mau hancurkan kita. Kita usir di sini. Dia licik. Dia pergi tempat lain. Tapi masih sekitar situ. Tapi itu panjang Bapak Ibu ya. Saya katakan ini panjang karena enak ngomongnya. Karena setiap hari kami layani. Besok pun kami layani. Jadi pembicaraan kita siang ini menempelah kita. Mari. Kalau mau kenal Tuhan lebih hebat lagi, lebih cepat, minta Tuhan, kenalkanlah pribadimu dengan aku karena aku yang merindu. Aku yang rindu mau tahu pribadimu, mau tahu karaktermu. Tidak salah. Aku mau sama dengan engkau. Karena Tuhan bilang, engkau sama dengan aku, kita juga sambut. Jangan ada yang bilang, aku kan manusia biasa, nggak bisa Bapak Ibu. Tuhan tidak suka. Tuhan mau kamu sama dengan aku, karena dia sudah tinggal. Tidak ada batas. Tapi kita gunakan Senin Kamis. Kalau perlu, nanti kita sudah setengah mati baru cari-cari. Jangan. Marilah Bapak Ibu, firman hari ini mengajar kita dekat dan lebih dekat, karena tidak lama lagi Tuhan Yesus menjemput kita dan setan juga berusaha. Saya katakan yang tadi, jangan jauhkan dari persekutuan. Jangan. Itu persekutuan itu sekarang iblis mau hancurkan. Karena kalau anak-anak Tuhan pecah tidak ada apa-apa. Tapi sekarang dunia makin canggih. Persekutuan juga makin canggih karena kita disadarkan ya Bapak Ibu, dan di situ Tuhan bekerja luar biasa, Tuhan berbicara, tanda-tanda dia mau datang banyak sekali. Mari kita sama-sama berdoa. Dalam menyambut kedatangan Tuhan, kita lebih dekat dengan Tuhan. Masuk dalam dunia rohnya Tuhan. Nanti di sana Tuhan yang berikan kamu ini, kamu ini, kamu ini. Ya firman hari ini sungguh bagus. Karena berbicara mengenai dunia rohnya Tuhan, melawan daripada dunia roh iblis. Itu saja, kiranya Roh Kudus
akan memberikan wawasan yang lebih dari saya berikan, sampai ibu bapak bisa mengerti Tuhan, untuk kita menyediakan hati kita, pribadi kita, keluarga kita, komunitas kita untuk menantikan kedatangan Tuhan, dan kita dijemput karena kita sudah menyenangkan hatinya. Terima kasih Bapak Ibu, teman-teman Marot di rumah. Sampai kita jumpa lagi di minggu depan. Tuhan memberkati. Maranatha.